Ada memang zikir yang Allah, yang Nabi anjurkan supaya dihitung, ada yang tidak perlu dihitung tadi secara global. Nah, ada juga zikir-zikir yang kita hitung tadi seperti itu, baca Rabbi shrah li sadri 100 kali misalnya, itu zikir yang dibaca oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Dibaca Rabbi shrah li sadri wa yassir amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri. Bukan Rabbi shrah li sadri wa yassir amri ya Ahmad. Enggak. Ada orang memahami seperti itu. Ya, ada orang memahami seperti itu. Ya, ini terjadi di Indonesia nih. Ketemu satu orang dokter gitu ngomongnya. Ya, kita kan baca setelah salat sunah subuh apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dia bacanya cepet banget. Bacanya cepet banget. Kita baca subhanallah bihamdihi 100 kali, lama nih. Bisa 3 menit 5 menit. Dia enggak selesai. Cepet banget. Ya jauh anak bacanya subhanallah bihamdihi, subhanallah astaghfirullah, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sudah lebih banyak lagi kan ya, adada khalqih sebanyak jumlah makhluk, wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi tak usah subhanallah bihamdihi, subhanallah lama benar. Jadi subhanallah bihamdihi, subhanallah astaghfirullah, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsy wa midada kalimatih. Dah lebih dari 100 kah? Padahal yang dianjurkan seperti ini terjadi. Ada orang baca wiridnya kayak gitu. Jadi dia mengira 100 itu bukan hitungan. Nah, padahal ya ada zikir-zikir yang ketika kita baca itu mesti ada hitungannya. Ya, kata guru kami Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun, dia mengatakan kenapa fungsinya ada hitungan-hitungan seperti itu, karena ibarat kalau kita masuk ke suatu ruangan yang dibutuhkan kode apa ini, kalau kayak apa berangkas itu ada kodenya ya, nomor 8, 5 ya 7. Nah itu kodenya itu kalau nggak pas nggak bisa. Jadi kalau mau buka berangkas, kalau kodenya itu 5472, inti putar 5473, nggak jadi dia, nggak bakal terbuka berangkasnya. Ya kalau kodenya itu dibuka 5472 bukan 3, malah 4 atau 2, maka nggak jadi. Nah kata guru kami seperti itu. Jadi kalau hitungan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW 33 ya 33, jangan ana lebih hebat dari Nabi. Nabi cuma ngajarkan 33, ana baca 35. Subhanallah, 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 35. Lebih banyak daripada Nabi. Nabi ngajarkan cuma berapa? 33, anak baca 35. Enggak pas hitungannya. Ya, kuncinya lebih satu, kodenya lebih satu. Jadi apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW 33 itu yang kita baca. Nah, jadi ada zikir-zikir yang memang harus dihitung secara manual. Ya, makanya dibutuhkan apa? Tasbih. Makanya Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Jalani atau Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ketika ditanya tentang tasbih itu ya, kalau seperti Imam Syekh Abdul Qadir Jalani atau Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka itu tidak butuh tasbih sebenarnya. Ya, tidak butuh tasbih. Kalau mereka ingat sama Allah tuh ingat aja. Duduk gini aja ingat sama Allah. Ya, ada dulu guru kami Al-Habib Ahmad bin Husin Segaf bercerita waktu beliau di Mekah itu, beliau duduk dengan ulama-ulama sufi bersama Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki duduk di samping beliau satu ulama sufi. Duduk diam aja kayak melamun. Dia kayak melamun. Nah, kalau kita duduk kayak gini melamun ya melamun beneran. Kalau kita melamun, ya melamun itu asli melamun. Ini kayak melamun. Nah, sampai Abu Yazid Muhammad bilang, Ahmad, coba ente ya Pak, dudukkan. Gitu, bukan orangnya. Orangnya lagi duduk di samping Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, dikagetin gitu. Ente coba kagetin. Pasti kaget? Nggak kaget. Diam aja. Kenapa? Karena hatinya lagi apa? Lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente mau kageti, mau bom meledak juga, mau kebakaran, dia diam aja. Kenapa? Karena hatinya apa? Nyampik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki menyuruh Al-Ustaz Ahmad bin Husin As-Segaf. Beliau cerita waktu beliau di Mekah. Nah, begitulah orang-orang ulama seperti itu. Mereka tuh kalau duduk melamun kayak kita nih melamun. Kalau kita kan melamunnya apa? Mikir, ya Allah paket belum nyampe, ya Allah. Kapan nyampenya?
Allah ini mana nih abah tak ngirim apa duit, Allah duit sudah habis ini, ya kan, operasi barangnya banyak, iya ada coklat, ada permen, anak pengen juga melamun, nah itu kita. Tapi kalau ulama-ulama orang-orang sufi ya, para solihun, mereka kayak melamun tapi hatinya selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang seperti ini kalau tasbih itu ya dibilang perlu nggak perlu. Tapi apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan bikala nasil walakin wala budda minka. Bikala nasil, bika dengan tasbih ini enggak, dengan engkau la nasil, kami enggak sampai bukan karena tasbih, walakin wala budda minka, akan tapi wala budda minka, ya. Karena mereka bidayahnya mereka itu tasbih itu adalah alaqah qalbiyah kata ulama. Jadi tasbih itu bukan hanya sebagai alat hitung, tapi adakan apa hubungan erat rasa mahabbah ketika ente mentasbih. Kalau ente menjadikan tasbih itu sebagai alat hitung saja selesai. Ketika nggak ada tasbih, nggak ngitung juga ente. Tapi jadikan tasbih itu sebagai apa? Alaqah, mahabbah, kaitan hati ente dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan ingat tasbih, iya. Nah gitu ya. Sama kayak siwak, lupa gitu kan, ingat terus. Nah, mau jalan, tasbih boleh, lupa. Ya Allah, lupa bawa tasbih gitu. Alaqah mahabbah. Jadi kenapa hati selalu kepada ingat pada zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala.